Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Part-Time Trader untuk minggu ini. Channel yang membahas IHSG selama seminggu dan juga saham-saham yang bisa kita pantau untuk minggu depan. Oke, jadi kita langsung aja ke IHSG. Gimana tradingnya teman-teman minggu ini? Minggu ini IHSG itu sempat naik dulu ya, cukup tinggi, 1,3 di hari Senin. Tapi habis itu dia mulai sideways dan turun. Kalau saya lihat sih IHSG ini ada di dalam range triangle ini. Jadi untuk minggu depan mungkin hari Senin dan Selasa itu dia akan turun dulu sih kalau menurut saya ya. Dia akan turun dulu sampai ke sini kurang lebih sekitar 5.970, baru nanti setelah itu dia bisa mantul lagi ya. Eee, Kalau kita lihat asing sendiri ya, di sini kan kita lihat asing selama 1 minggu ini, eee eee, asing sebenarnya masuk cukup banyak. Di BBCA, di Bukalapak, Telkom, ini blue chip yang gerakan cukup banyak, dan kalau keluarnya kita lihat, sebenarnya sedikit ya, jauh sekali tadi perbandingannya. Cuman keluar di Adro, Era, Arto, ini 100M, tapi masuknya kita lihat sampai 700, 300, 200. Jadi sebenarnya dalam 1 minggu ini asing masuknya cukup banyak, jadi itu merupakan pertanda bagus. Tapi sekarang sih menurut saya bukan jaminan lagi ya, kalau asing itu mau masuk banyak atau mau masuk sedikit jadi IHSG naik atau turun, tapi mungkin dalam jangka menengah 1-2 minggu, setidaknya IHSG masih ketahan dan nggak ambrol, kurang lebih begitu. Kalau kita lihat di sini, dalam 2 hari terakhir di sini, Kamis dan Jumat ya. Kamis dan Jumat kita lihat asingnya, asing masuk di sini 100 miliar, 50 miliar, 50 miliar. Kalau kita lihat keluarnya, ya kurang lebih sama. Jadi asing sebenarnya cukup berimbang, bahkan sedikit net buy di sini. Tapi ya tetap aja IHSG-nya turun-turun aja gitu loh. Jadi kalau menurut saya memang pengaruh asing itu sudah tidak terlalu signifikan lagi kalau menurut saya. Mungkin lokal domestik sekarang juga semakin kuat. Semakin banyak lah porsinya. Jadi IHSG sih kalau menurut saya kita siap-siap aja dia akan turun dulu ke sini, baru nanti dia bisa naik lagi. Tapi saya cukup optimis dia akan bertahan di sini. Mungkin kita baru ada ngerasa cukup enak nanti pas sudah di Oktober atau November menjelang window dressing. Tapi akan lama dia menurut saya secara sideway-nya di IHSG di sini. Oke. Untuk saham-saham apa yang bisa kita pantau, sebelumnya kita coba review dulu satu-satu dulu saham yang minggu lalu kita pantau ya. Tapi teman-teman, ini disclaimer on dulu ya. Jadi apapun saham yang saya sharingkan di sini merupakan pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman analisa lagi kalau mau beli atau mau jual ya. IHSG sendiri minggu ini di 6041. Oke, kalau kita bikin rumusnya, ya IHSG sendiri 0,18% naik ya, karena memang hari Senin cukup tinggi naiknya. Saham-sahamnya kita apa aja? Eh, AMRT yang pertama. AMRT, oke, Alfamart. Alfamart Senin kita kena cut loss ya. Meskipun dia naik lagi, tapi saya hitung aja Senin kita kena cut loss. Itu cut loss-nya di 12.15. Oke, Alfamart kita kena cut loss. Terus Zebra, ZBRA. Zebra. Ya, Zebra ini kita mesti lihat grafik yang berbeda karena ini red issue. Kita coba lihat di sini, ini TP-nya waktu itu saya set di 1275 ya. Kalau kita lihat grafik yang di Mirai, ya dia high-nya waktu hari apa nih, tanggal 25
sampai 1.300 ya, berarti 1275-nya kena nih. Kita kena TP. Tapi memang karena dia come date right issue, harga dia turun ke sekitar 900-an sebagai harga teoritisnya dia. Tapi waktu hari Rabu kita bisa dapat ZBRA cukup bagus waktu itu, hampir arah. Ini gara-gara ada satu influencer yang memang waktu itu ada beritanya dia borong saham ZBRA. Jadi ZBRA kita kena TP di 1275. Oke, saya kasih gambarnya hijau. Oke, MBSS. MBSS ya ini TP yang kita bikin kemarin ya. Pas dia kena TP-nya karena dia resist dia langsung turun lagi. Jadi MBSS juga kita kena TP di 680. Oke, ini kita CL, ini kita TP, ini kita TP. Doit. Belum kena cut loss ya. Ini baris yang kemarin. Cut loss-nya dia saya bikin di 282, hari ini 284. Jadi ini cukup kritis. Kalau teman-teman yang masih pegang, kalau dia close di bawah 282 atau di bawah 280, mendingan sih menurut saya out dulu. Jadi duit 284 minus 4,7. Terakhir adalah Bunda Medik. Bunda Medik sebenarnya nggak kemana-mana ya, tutup di 1000. Oke. Ini kayaknya. Ya, jadi kita ada 2 yang TP, 1 yang cut loss, dan 2 floating. Ya, kalau ini berarti bagi 5, ya 3,35%. Jadi masih lumayan ya teman-teman. Jadi total kita masih profit bisa mengalahkan returnnya dari IHSG karena ZPRA dan MBSS. Untuk minggu ini, karena ada beberapa permintaan juga, saya akan selipkan saham blue chip. Biasanya saya memang jarang sekali trading saham blue chip, cuman karena memang ada beberapa permintaan yang memang mau tradingnya juga biasa di blue chip, mereka juga jadi saya akan selipkan saham blue chip. Saham blue chip yang untuk minggu depan bisa kita pantau adalah BBTN. Nah, BBTN, nah ini saya udah buat garisnya di sini, akumulasinya bagus. Kalau kita ambil dalam 1 minggu, ya akumulasinya lumayan, meskipun yang paling atas netral, tapi akumulasinya lumayan. Dan asingnya kalau kita lihat di sini BBTN, asingnya juga cukup netral lah kalau di sini. Jadi BBTN ini stop loss-nya di sini di 1350. Kalau dia lewat ke turun tutup di bawah garis trend line ini, kita keluar dulu. Kalau dia punya TP, saya akan coba. Kalau di sini terlalu dekat ya. Ya kita pasang di sini dulu aja. Kurang lebih di 1530 bisa jadi target take profitnya kita. Oke, jadi ini saham blue chip yang bisa kita pantau. Satu lagi juga ini mungkin termasuk blue chip tapi bisa juga second liner adalah Inco. Inco juga menarik. Nah, Inco ini udah ada garisnya, cuman kalau saya modifikasi lebih garisnya itu kita bisa taruh di sini. Ya, kita bisa taruh di 4.860. Dia bentuk sideways di sini. Dia dalam 1 minggu sih di sini ada big distribusi, tapi dalam Kamis Jumat, ya dalam 3 hari, saya melihat ada akumulasi ya dari YU, dari BB, KZ ini cukup besar akumulasinya. Kalau kita lihat asingnya di Inco, ya 3 hari terakhir asingnya mulai masuk, mulai ngumpulin. Oke, jadi Inco ini cukup menarik.
Risk-nya di sini, reward-nya sih suruh saya cukup jelas ya kayaknya di sini dulu nih. Ya, di 5.500. Oke, Inco di 5.500. Saham ketiga, nah ini udah bukan blue chip lagi. Saham ketiga masuk lagi adalah Bunda Medik. Nah, ini saham yang minggu lalu kita pantau juga, kita rekom. Nah, seperti teman-teman lihat, ya ini saham belum kemana-mana dan akumulasinya terus berlanjut. Ya, akumulasinya terus berlanjut. AK, BK memang ada keluar, tapi overall ini akumulasi terus. Jadi Bunda Medik ini menarik, risknya tetap sama 960, TP-nya ada di, saya ganti garis saja, TP-nya, kita bikin TP di sininya ya, TP di 1135, cukup menarik untuk BHMAS. Oke, saham keempat ada Bank Banten. Bank Banten masuk lagi, ya seperti teman-teman lihat akumulasinya ada, cukup bagus. Di hari Jumat juga kalau nggak salah akumulasi juga. Ini kalau dilihat di sini, ini coba saya hapus dulu ya. Kita besarin dulu. Dia kan berhasil mendobrak ascending triangle-nya, retest lagi di sini, dan sekarang mulai naik lagi di sini. Nah, buat teman-teman, kalau menurut saya kita bikin aja risk-nya di swing low-nya dia. Oke. Di 95. Selama masih di atas 95 masih oke, dan kita expect dia bisa dapat di TP-nya di, kalau di sini sih menurut saya terlalu tinggi ya, tapi ada kemungkinan juga sih. Kita bisa bikin aja di sini dulu. Ya, di 113. Ya, BEX ini cukup menarik. Akumulasinya, teman-teman lihat juga cukup bagus. Oke, Bank Banten. Terakhir adalah saham Elsa. Saham Elsa akumulasinya ini hari Jumat cukup bagus. Dalam satu minggu juga peak akumulasi dari YP, RS, AK. Nah, kalau risk reward-nya kita bisa tentukan. Risk reward-nya kalau saya juga ambilnya dari swing low terakhir. Di sini menurut saya 244. Dia ada kemungkinan sih akan ngetes lagi, mungkin sekali ke bawah di hari Senin. Karena tadi saya bilang mungkin hari Senin IHSG akan turun, jadi teman-teman sabar aja. Tunggu dia ngetes dulu ke bawah, selama dia masih kuat di level support-nya dan nggak tembus ke 244, baru boleh beli. Nah, kalau risk-nya di sini, saya mau taruh dia punya reward-nya mungkin di sini. Oke, ya. Sekitar di 290. 290, menurut saya bisa dapat reward-nya di sini. Oke, jadi ini juga cukup menarik untuk Elsa. Jadi itu aja saham-saham yang bisa kita pantau untuk minggu depan. Disclaimer on, dianalisa lagi, keputusan jual beli adalah tanggung jawab masing-masing investor. Semoga selalu cuan dan jaga selalu protokol kesehatan supaya kita selalu terlindungi, kita dan keluarga dari COVID-19, dari pandemi ini yang ada. Happy cuan, bye-bye.